Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang upload e-commerce Magento. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Kita lanjut ke pengertian Magento. Magento adalah sistem pengelola konten open source yang menyediakan fitur canggih untuk membuat toko online, mulai dari metode pembayaran yang beragam, panel pengolahan produk, hingga sistem cat belanja, semuanya ada di Magento. Anda bisa membuat toko online sesuai keinginan dengan Magento, baik untuk bisnis kecil maupun perusahaan besar. Sistem ini menyediakan opsi kontrol lengkap yang menggunakan Anda desain website yang ramah konsumen dan dimaksimalkan untuk search engine optimization atau SEO. Arsitektur modulnya yang fleksibel juga memudahkan Anda menyesuaikan kebutuhan toko online Anda. Ada lebih dari 5.000 ekstensi yang tersedia di Magento Marketplace. Mulai dari pembayaran, keamanan, hingga pemasaran. Anda juga bisa menemukan tema, meskipun koleksi yang tersedia hanya sedikit. Berbagai merek besar seperti Nike, HP Ains, dan Canon menggunakan Magento untuk membuat website. Berkat raksasa ini, Magento mengenai hingga 1.155 miliar dolar transaksi di tahun 2018. Slide selanjutnya yaitu keunggulan Magento. Magento memiliki dashboard intuitif yang menyertakan semua fitur penting untuk mengelola toko. Dengannya, Anda tidak akan kesulitan menjalani elemen seperti katalog, konten, hingga opsi konsumen. Setelah masuk ke dashboard, Anda akan melihat laporan penjualan. Laporan ini menyatakan jumlah total pesanan, pelanggan, istilah pencairan, dan produk populer. Anda bahkan bisa menyiapkan beberapa toko sekaligus dengan satu kali instalasi, serta mengelola semuanya dari satu area admin. Terlebih lagi, Anda juga bisa mengatur produk ke dalam beberapa kategori tanpa perlu repot, mudah buka. Plus, Magento juga SEO friendly. Anda bisa menambahkan keyword target, mengedit kunci URL produk, serta meta title dan description dengan mudah. Tag meta-link nasional. Sistem ini juga bisa diatur untuk mencegah konten duplikat. Selain itu, tersedia dukungan untuk beberapa bahasa agar Anda bisa memerlukan cukup target konsumen. Beberapa di antara adalah bahasa Rusia, Jerman, dan Arab. Untuk menambahkan bahasa lain ke situs Anda, cukup cari marketplace dan instalasi paket bahasa yang Anda inginkan. Dalam hal keamanan, Magento merilis patch keamanan rutin untuk mencegah serangan brute force atau DDoS. Jika ingin meningkatkan keamanan lebih jauh lagi, instalasi ekstensi keamanan seperti Astra. Karena Magento adalah platform open source, ada komunitas developer yang masih terus mengingatkan dan memperbarui software ini. Dengan demikian, Anda pun bisa mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis online Anda. Slide selanjutnya yaitu pengertian. Pengertian hosting adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola data situs atau aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui via internet. File website yang tersimpan di dalam hosting berupa gambar, skrip, video, email, aplikasi, dan database. Saat Anda menggunakan jaringan internet dan akan mengakses sebuah situs, maka hal yang pertama Anda lakukan adalah menuliskan nama domain atau kata kunci tertentu pada halaman mesin pencarian seperti Google. Contoh analoginya website sebagai bangunan rumah, di mana hosting berperan sebagai tanah bangunan, sedangkan domain berserta IP merupakan alamat rumah tersebut. Jadi fungsi dari domain adalah memberikan identitas kepada suatu website agar tidak jadi duplikasi dan sifatnya pasti unique. Oleh karena itu, tujuan pengguna hosting adalah untuk menyimpan informasi dan data milik website. Slide selanjutnya yaitu fungsi.
Postingan memiliki banyak sekali kegunaan yang dapat Anda manfaatkan terkait dengan mengembangkan website untuk kebutuhan personal maupun company atau perusahaan. Berikut merupakan berbagai fungsi dari pengguna hosting. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan hasil makalah dari Mas Saiful, yaitu registrasi domain dan hosting. Pengertian domain adalah suatu nama unik yang berfungsi untuk mengidentifikasi nama server komputer. Nama-nama domain ini bertujuan untuk mempermudah mengakses ke suatu alamat situs daripada menggunakan deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai IP. Untuk membangun suatu website diperlukan nama domain dan web hosting agar nama domain dapat digunakan diakses di dunia internet. Nama domain sendiri mempunyai ragam jenis dan penggunaannya tergantung dengan tujuan dan lokasi negara tersebut. Domain mempunyai jenis seperti com, net, org, info, edu, mail, gov, and id. Untuk nama domain ini disebut dengan TLD, top level domain. TLD terbagi beberapa macam seperti top level domain atau TLD, yaitu ada country code top level domain, ada top level domain, ada second level domain, ada subdomain. Sebelum menentukan domain, harap untuk mencermati beberapa hal berikut, itu ketersediaan domain. Hal yang pertama yang menjadi pertimbangan yaitu ketersediaan domain. Seperti Anda memiliki alamat yang masih tersedia, tidaknya bisa Anda ketahui saat Anda ingin membelinya. Jika tidak sedia, maka akan keterangan menyatakan bahwa domain tidak tersedia. Jadi sebelum membeli, siapkan nama lain untuk cadangan, semisal nama pilihan Anda sudah terdaftar. Selain itu, Anda juga harus berhati-hati saat ingin memilih nama situs. Jangan sampai nama yang Anda pilih sama dengan nama suatu perusahaan besar. Masalahnya nanti menjadi rumit dan panjang. Pilih nama wajar yang menggambarkan nama website atau bisnis Anda. Yaitu 2, pemilihan nama situs. Selain tidak memilih nama yang hampir sama dengan nama perusahaan besar, Anda juga harus memilih nama situs yang menggambarkan website Anda. Nama website yang merupakan brand. Dengan memilih nama yang tepat, maka bisa memaksimalkan jumlah pengunjung dan menaikkan traffic. Misal memiliki website e-commerce dengan nama atau brand Cantikue, maka alamat situs Anda bisa dibuat cantikue.com. Jika nama cantikue ditambah domain.com sudah digunakan, maka Anda bisa memilih domain lainnya seperti net ataupun .co.id. Intinya bisa mungkin buat nama yang tidak aneh dan berkaitan dengan nama website. Cara memilih domain yaitu definisi domain memberikan kita pemahaman bahwa semakin terkenal namanya, maka semakin mudah diingat. Jadi, selain mempertimbangkan ketersediaan domain, pertimbangkan pula kepopulerannya. Jika bisa dipilih nama alamat website yang sangat populer seperti .com, .co.id, .net, .id, dan selain sebagainya. Domain populer akan menambah tingkat suatu website. Kalau kita coba bandingkan nama situs belanja.com dan belanja store-nya, malah lebih spesifik, tapi kenyataannya orang .com yang amat panjang, yang kesannya kurang atau tidak bisa mencarilah nama yang simpel, mudah diingat, tentunya membagi isi situs Anda. Coba nama kpopolovers.com dengan nama pecinta lagu Korea popcourse.com. Menurut Anda mana yang baik, yang singkatan jelas? Jika nama singkatan jelas sudah tidak tersedia, Anda bisa memvariasi di bagian nama yang seperti mengubah menjadi .net atau .co.id. Jika tidak tersedia, jika Anda bisa mengubah nama situsnya, yang pasti kalau bisa hindari menggunakan nama website yang tidak terkenal. Sebenarnya harga domain yang kurang terkenal lebih mahal dan lebih unik, tapi tidak semua pengguna internet memahaminya. Jadi ya, untuk aman lebih pilih yang sudah populer. Provider domain yang terpercaya. Pilih provider penyedia domain yang terpercaya karena ternyata tidak semua perusahaan terdaftar resmi di ICANN, atau Internet Corporation for Ancient Names and Numbers, merupakan organisasi yang mengelola nama domain. Jadi sebisa mungkin pilih provider yang terdaftar agar Anda tidak menemui kendala nantinya. Yang keenam, ada memilih provider yang menggunakan domain privacy protection. Saat ini banyak aplikasi yang situs yang bisa melacak pemilik dari nama domain. Hal tersebut dikenakan informasi Anda yang terdeteksi setelah membeli domain. Oleh sebab itu, pilih provider yang menggunakan privacy protection agar data diri Anda aman, privasi Anda terlindungi. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 14 yaitu e-commerce. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.